wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Oke, semoga Alvin teman kita segera disembuhkan dan kembali lagi untuk bersama kita mengikuti pelajaran dan semuanya tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat. Gimana? Semangat hari ini? Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya, masih mengenai pengukuran. Nah, Bapak bawa alat nih, ada yang masih ingat? Ini alat apa? Penggunaannya untuk apa? Oke, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakannya? Oke, silakan Alif. Jadi cara menggunakannya ialah ini dibuka dulu Pak. Itu kita hitung bagian sininya. Kita jepit, terus bagian kulitnya ini kita kunci. Seperti itu. Ya, oke. Biasa ya, beralih tukang dulu ya. Oke, berikutnya nih. Ada yang masih ingat ini? Nah, berapa hasilnya? Luar biasa. Ada yang bisa berani menjelaskan ke depan? Oke, silakan ke depan. Skala utamanya dilihat dari yang angka 0 itu belakangnya ada garis yang angka. Terus dilihat dihitung di sini hitungnya kan 6. Berarti dilihat dari belakang 0 yaitu 6, 9. Lalu skala non minusnya dilihat yang sejajar di bawah ini yaitu 6. Jadi 6, 9,6. 6,96. Oke. Oke, luar biasa Desi ya. Kita mudah-mudahan pertanyaan Desi ke depan. Nah, berikutnya nih, perhatikan bisa berikut ya. Nah, sekarang jika hasil panjang dan lebarnya nih setelah kita ukur ada misalnya 4,11 cm dan 1,22 cm. Kemudian kita hitung luasnya. Lihat hasilnya ini dengan menggunakan kalkulator misalnya 5,0142 cm. Pertanyaannya, apakah boleh dituliskan seperti perhitungan seperti itu? Ada yang boleh, ada yang tidak, nggak apa-apa. Karena pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengaplikasikan aturan angka penting dan operasi angka penting pada perhitungan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai angka penting. Setiap angka-angka yang kita dapat dari hasil penentuan pada satu ukuran itu dikatakan sebagai angka penting. Tetapi namanya juga penting harus mengikuti kaidah-kaidahnya, kaidah aturan angka penting. Aturan angka penting itu ada 4. Ya. Pertama adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu angka penting semuanya. Contoh misalnya dari hasil pengukuran 2,976. Semuanya ini bukan angka penting. Berarti angka pentingnya ada 4. Berikutnya, angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada angka 0 di tengah-tengah dari angka yang bukan 0 atau di apit angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Contoh misalnya 201 meter. Berarti ada 3 angka penting. Angka 2, angka 1 itu angka penting karena bukan 0. Angka 0 ini ada di tengah-tengah angka yang bukan 0. Berarti angka penting. Jadi semuanya ada 3 angka penting. Kemudian yang ketiga, pada bilangan yang kurang dari 1, ya ingat kurang
kurang dari 1, yang 0,0 itu yang kurang dari 1, maka angka 0 yang terletak di sebelah kiri kanan tanda koma bukan angka penting. Nah, contoh nih misalnya 0,00201 meter. Ini cuma ada 3 angka penting. Yang mana saja? Yaitu 2, 0, 1 ini angka penting. Karena ini angka 0 yang sebelah kiri sebelah kanan tanda koma bukan angka penting. Dan yang terakhir, deretan angka 0 yang berada di sebelah kanan angka yang bukan 0 adalah angka penting. Kecuali ada ketentuan lain. Contoh misalnya ini 21.000 kg. Ini 5 angka penting. 2, 1, 0, 0, 0 ini sudah angka penting. Kecuali ada ketentuan lain. Kalau dikasih tanda nih sampai sini angka pentingnya, berarti angka pentingnya 2100. Lebih cuma 4 angka penting. Atau satu lagi dituliskan dalam kelipatan 10. Berarti 21.000 kalau dituliskan dalam kelipatan 10, 2,10 kali 10 pangkat 4 kg. Ini cuma ada 3 angka penting. Dari mana 3 angka pentingnya? Cukup dilihat bagian ininya saja. Angka 2, angka 1, angka 0, ini adalah angka penting. Jadi semuanya ada 3 angka penting. Nah, sekarang untuk mengecek apakah kalian sudah memahami atau belum mengenai angka penting. Nah, ada contohnya nih. Oke, sekarang ada beberapa contoh soalnya untuk menentukan berapa sih banyaknya angka penting. Tadi kan kalian sudah tahu ya, ada beberapa angka penting. Oke, yang pertama siapa yang bisa angkanya? Oke, kamu berapa? 5 angka penting. Good. Yang kedua 0,0034 berapa angkanya? Ya, kamu nih. 2. Oke, good. Luar biasa ya. Sekarang 20,02 berapa angka penting angkanya? Nah, ini kamu nih. Berapa angka penting? Oke, good. 4 angka penting. Yang D 2,00 berapa angka penting? Ya, coba nih kamu nih. Berapa? 3 angka penting. Good. Yang ini 2,02 kali 10 pangkat 3 meter berapa angka penting? Nah, ini sebenarnya ini kira-kira ini 3 angka penting. Good. Ya, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Kalian sudah bisa menentukan berapa banyak angka penting pada setiap bilangan hasil kumpulan. Nah, sekarang gimana kalau angka-angka penting itu dioperasikan atau dikalikan, misalnya ditambah dan sebagainya. Nah, ada 3 aturan ya. Semuanya ada 3 aturan pada saat operasi perhitungan. Yang pertama, jika angka-angka penting itu dijumlahkan atau dikurangi, maka hasil perhitungannya harus memiliki 1 angka taksiran aja. Nanti kita latihan ya, yang dimaksud angka taksiran itu apa dan cara hitungnya gimana. Yang berikutnya, perkalian dan pembagian. Jadi jika ada angka-angka penting itu dikalikan atau dibagi, maka hasil perhitungannya harus memiliki jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dikali. Dan yang terakhir yang ketiga, pengangkaran atau pengangkatan. Nah, jika ada angka penting dipangkatkan atau diakarkan, maka hasil perhitungannya harus memiliki sejumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang ada pada bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan tersebut. Nah, berikutnya, ketika angka-angka penting itu dioperasikan, maka hasilnya itu pasti akan memiliki jumlah angka pentingnya jadi lebih banyak. Nah, sedangkan banyaknya angka penting itu menunjukkan ketelitiannya. Nah, itu kan agak aneh ya, masa sih dihitung menjadi lebih teliti, padahal seharusnya yang diukur yang harusnya lebih teliti. Maka untuk itu ada aturan pembulatan bilangan yang mungkin di SMP juga sudah dipelajari. Jadi pembulatan bilangan ini tujuannya untuk mengurangi jumlah angka penting. Pertama, yang aturannya nih, bila angka setelah digit tertentunya itu lebih dari 5, maka angka tersebut dinaikkan ke atas 1 kali. Contoh misalnya nih 2,327 cm akan dibulatkan misalnya menjadi, ini awalnya 4 angka penting, akan dibulatkan menjadi 3 angka penting, maka hasilnya 2,33. Kenapa? Karena lihat nih, setelah angka 2 berapa? 7, lebih besar dari 5, maka angka 2 nya dinaikkan ke atas sekali sehingga jadinya 2,33. Pembulatan yang kedua, jika angka setelah digit tertentunya kurang dari 5 sekarang, maka angka tersebutnya tidak dinaikkan atau tetap. Nah, contoh 2,327 cm akan dibulatkan menjadi 2 angka penting. Berarti lihat setelah angka 3 berapa? 2 itu kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5, maka angka 2 nya ini 2,32. Nah,
3-nya ini nggak dinaikkan jadi 4, tapi tetap aja 2,3. Terakhir, nah jika angka setelah digit tertentu sekarang sama dengan 5 sekarang. Nah jika angka tersebutnya ganjil, dinaikkan ke atas sekali. Kalau genap, tetap atau tidak dinaikkan. Contoh misalnya nih, 2,32 cm dibulatkan menjadi 2,32 cm. Kenapa? Karena setelah angka 2, angka 5. Ya kan? Nah, jika angka setelah digit 2-nya ini sama dengan 5, maka angka 2-nya ini karena genap berarti tidak dinaikkan atau tetap, sehingga ditulisnya 2,32 saja. Sedangkan yang ini 2,335 cm ini menjadi 2,34. Kenapa? Karena setelah angka 3-nya sama dengan 5 dan angka 3 ini ganjil. Kalau ganjil berarti dinaikkan ke atas 1 kali sehingga jadi 2,34. Nah, sekarang nih contoh nih. Kita akan terapkan perkalian dan pembagian aturannya gimana? Di sini kan aturannya nanti hasil perhitungannya harus memiliki jumlah angka pentingnya 4, yaitu sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dikali atau dibagi. Contoh ini nih. Ini kan 4,1 cm dikali 1,22 cm. Ini hasilnya nih secara matematika biasa hasilnya 5,0142. Ini berapa angka penting? 3. Ini berapa angka penting? 3. Ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti hasil perhitungannya itu ingat tadi harus yang paling sedikit yang dikalikan. Di sini kan 3, ini 3, nggak ada yang paling sedikit kan? Berarti 3, berarti ini nih yang 5 angka penting 5,0142. Kita ubah jadi 3 angka penting. Hasilnya 5,01. Angka satunya ini dinaikkan ke atas nggak? Tidak. Alasannya karena setelahnya angka 4 kurang dari 5. Nah, makanya nanti di perhitungan percobaan hasilnya itu harus mengikuti aturan operasi angka penting. Berarti kalau misalnya 4,1 cm dikali 1,22 cm sama dengan 5,0142 cm persegi. Ini salah. Jawabannya 5,01 cm. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami lebih lanjut ya, kita langsung praktek. Kamu menggunakan alat ukur tadi jangka sorong dan nanti akan ada objek yang harus kalian ukur panjang dan lebarnya dan ketebalannya. Setelah dihitung, setelah itu dihitung ya berapa luas dan volumenya. LK-nya nanti akan Bapak bagikan di setiap kelompok. Oke, berikutnya nih udah Bapak sediakan alat dan bahannya ya. Ini kotak yang akan kalian ukur panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian ini alat ukurnya jangka sorong dan ini adalah lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan untuk dihitung dan tulis di sini. Paham ya? Oke, silakan. Silakan coba. Nah, dibuka dulu, kemudian ininya bukan. Coba dilihat. Ketebalannya ini ya, ketebalannya menurut kamu berapa ya? Oke. Ya, ditulis berapa ketebalannya? 2,3. Nih, rasa menulisnya berapa? Ini kan baru 2,3 skala utamanya. Menulisnya berapa? Coba lihat yang berikutnya berapa? Berapa? Kamu berapa? Yang menulisnya berapa? Ya, nah berarti tulis tuh ketebalannya 2,39 cm. Silahkan ditulis. Nah, tadi kan masih panjangnya yang saya dapat adalah 14,1 dan tadi ada 6,1. Lalu tingginya juga 2,39 luas 4 atas yang panjang dikali lebar ada atas dari 6,9 ya. Lalu potong baroknya dikalikan oleh 3 kali maka hasilnya adalah 230. Ya, tangan dulu ya. Kita akan bahas bersama kenapa nih kelompoknya Alif menuliskan seperti ini. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih tadi kelompoknya Alif yang sudah memperhatikan dan melakukan perhitungan luas dan volume barang dengan benar. Silakan nanti di rumah diulangi lagi, ya. Oke, bagaimana nih? Kalian bisa memahami cara
Ukur panjang, lebar, dan tinggi benda balok yang kalian temukan di rumah. Ukurannya jangan baloknya balok meja gede-gede, pakai kecil-kecil aja ya. Ukur panjangnya, lebarnya, tingginya. Setelah itu diukur lagi tuh dua permukaan atasnya yang akan kalian kerjakan secara kelompok dan volumenya. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan dan kita akan cek bersama apakah kalian masih memahami atau tidak mengenai operasi angka penting. Ya, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah.